Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempercayai saya untuk membuka presentasi ini. Berikut adalah judul presentasi kami, yaitu Pengobatan Tradisional Topotawi di Desa Wulai, yang beranggotakan Resya Alivia, maaf saya ulangi, Resya Alifah Nur Sadrina dengan NIM 2009665 yang akan memaparkan latar belakang. Selanjutnya Gina Novianti Ramdina Fauziah dengan NIM 2001948 yang akan memaparkan tujuan dan proses. Selanjutnya Prisa Ameliana Dewi dengan NIM 2001935 yang akan memaparkan manfaat terapi, kondisi kesehatan, dan resiko. Dan yang terakhir ada Yeni Ayuni yang akan memaparkan materi resiko dan cara melakukan terapi. Kepada Resya Alifah, silakan untuk memaparkan materi latar belakang. Latar belakang. Indonesia sebagai negara yang rakyatnya memiliki ragam budaya, adat istiadat, suku, dan kepercayaan tidak dapat disangkal masih percaya hal-hal mistis yang terkadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Salah satu profesi yang masih dipercaya oleh komunitas dan memiliki kekuatan mistik adalah dukun. Dukun yang selanjutnya disebut sebagai dukun atau Topotawi dipercaya oleh masyarakat sebagai sosok yang memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk kesehatan dan keselamatan mulai dari persalinan hingga meninggalnya seseorang. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil biasanya menggunakan sistem pengobatan tradisional yang masih berlaku hingga saat ini. Sistem medis meliputi model, sistem sosial, dan tradisi budaya yang berkembang dari perilaku yang disengaja yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan menurut Foster dan Anderson. Sistem medis dapat dibagi menjadi sistem medis pribadi dan sistem medis alami. Sistem medis individualistik atau sistem pribadi ini mengacu pada sistem di mana penyakit disebabkan oleh intervensi agen aktif yang dapat berupa orang supranatural atau dewa supranatural, atau orang yang bukan manusia seperti hantu, roh, leluhur, atau iblis, atau manusia, penyihir, atau penenun. Next. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh suku Kaili, Mamuju Utara merupakan seorang praktisi tradisional yang biasa disebut Topotawi yang memperoleh ilmu dari mimpi. Ada pula yang berasal dari keturunan. Seseorang Topotawi yang tidak memiliki riwayat keluarga sebelumnya biasanya mendapatkan ilmu ini dari mimpi. Biasanya mimpi ini datang hanya sekali pada tengah malam. Dalam mimpinya, Topotawi bertemu dengan seseorang yang menceritakan bagaimana cara mengobati dan beberapa mantranya atau doa yang masing-masing memiliki mantra penyembuhan yang berbeda untuk setiap penyakit. Topotawi tidak hanya mendapat ilmu pengobatannya dari mimpi, mereka juga bisa belajar melalui warisan. Biasanya mereka mendapatkan ilmu pengobatan itu dari orang tuanya. Orang tua tidak sembarangan menularkan ilmunya kepada anaknya. Umumnya orang tua akan menularkan ilmunya jika diinginkan oleh anak. Namun sebelumnya orang tua akan menelaah kepribadian anak untuk melihat apakah mereka mampu menjadi Topotawi atau tidak. Beberapa syarat bagi seorang anak untuk dianggap Topotawi adalah sebagai berikut: tidak boleh sombong, tidak boleh marah, dan tidak boleh santai. Belajar bacaan mantra atau melafalkan Topotawi harus dilakukan jika jumlah orang sedikit dan halnya 2 orang. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya tidak memberitahu orang lain bahwa ia sedang belajar Topotawi, seperti orang tuanya. Next.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses menjadi praktisi terapi komplementer terkait. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif atau manfaat terapi yang diberikan. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi kesehatan seperti apa atau jenis penyakit apa yang paling baik diterapi dengan cara tersebut. Kemudian, untuk mengetahui adakah resiko atau efek samping dari terapi yang diberikan. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana cara melakukan terapi modalitas tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pada saat ada pasien yang menanyakan terapi terkait apakah Anda akan merekomendasikan terapi tersebut. Selanjutnya, ada manfaat penulisan. Yang pertama, yaitu sebagai bahan pertimbangan terhadap masyarakat, instansi terkait dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian, diharapkan sebagai sumber pengetahuan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pengobatan tradisional Topotawi di Desa Wulai. Dan selanjutnya yaitu ada proses menjadi praktisi terapi komplementer terkait. Nah, jadi proses menjadi Topotawui tidak membutuhkan sekolah formal. Nah, mereka memulainya sebagai asisten. Biasanya dimulai dari menjadi asisten orang tuanya. Seorang Topotawui yang tidak memiliki riwayat keluarga sebelumnya biasanya mendapatkan ilmu ini dari mimpi. Biasanya, mimpi ini datang hanya sekali pada tengah malam. Dalam mimpinya, Topotawi bertemu dengan seorang yang menceritakan bagaimana cara mengobati dan beberapa mantranya atau doa yang masing-masing memiliki mantra penyembuhan yang berbeda untuk setiap penyakit. Sesuai yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, nah jadi syarat bagi seorang anak untuk dianggap Topotawi adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh marah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Manfaat terapi, yaitu keuntungan menggunakan terapi komplementer untuk pengobatan adalah dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan tidak mahal. Manfaat dari terapi Topotawi ini adalah bagaimana menghargai suatu kepercayaan. Di samping itu juga banyak nilai-nilai budaya yang Topotawi angkat, seperti ritual-ritual, sesepuh, dan masih banyak lagi. Next. Saudara Priska, apakah masih di sana? Baik, karena rekan saya berhalangan, saya yang akan melanjutkan. Untuk kondisi kesehatan yang paling baik diterapi dengan terapi komplementer, ada beberapa penyakit, yaitu sakit dan nyeri, terutama sakit punggung, lutut, leher, dan rahang. Selanjutnya, sakit kepala dan migrain, penyakit setelah operasi atau saat menjalani kemoterapi, itu seperti kanker ya. Selanjutnya, kecanduan zat tertentu, lalu sindrom terowongan karpal. Selanjutnya ada asma, stroke, radang sendi, gangguan usus atau kandung kemih, dan kanker. Maka dikembalikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang selanjutnya ada risiko atau efek samping dari terapi. Para peneliti di Cancer Outcomes Public Policy and Effectiveness Research atau COPR
Center of Yale University School dan Rumah Sakit Pusat Kanker Yale melaporkan bahwa pasien yang hanya menerima pengobatan kanker memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang hanya menerima pengobatan konvensional. Tim peneliti memeriksa 280 pasien dengan kanker payudara, non-metastasis, prostat, paru-paru, dan kolorektal yang menolak untuk menerima perawatan konvensional seperti kemoterapi, terapi radiasi, pembedahan, atau terapi hormon. Pasien-pasien ini lebih memilih terapi alternatif sebagai terapi utama mereka. Ditemukan bahwa sikap ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 2,5 kali lipat. Selanjutnya, temuan-temuan ini sangat berbeda dengan persepsi masyarakat yang meyakini pengobatan alternatif lebih aman dan lebih efektif. Menurut penulis penelitian senior Dr. James, meskipun banyak pasien kanker stadium lanjut tidak efektif dan belum terbukti, mereka tetap datang dan ke klinik dengan terapi alternatif tunggal. Dia menjelaskan, kami sekarang memiliki bukti bahwa menggunakan obat-obatan alternatif daripada terapi kanker yang terbukti mengurangi keamanan. Selanjutnya, ada cara melakukan terapi komplementer. Pengobatan komplementer dapat berupa promosi kesehatan, pencegahan, atau rehabilitasi penyakit. Suatu bentuk promosi kesehatan seperti penggunaan terapi nutrisi untuk meningkatkan gaya hidup. Orang yang menggunakan nutrisi sehat dan seimbang yang mengandung unsur akan meningkatkan kesehatannya. Dalam bahasa Kailida, istilah topo tawi adalah seorang yang bisa bertiup. Penulis Handayani menemukan bahwa jumlah topo tawi yang ditemukan di desa Ulay sangat banyak. Namun, hanya ada 2-3 orang di setiap desa. Pasalnya, masyarakat lebih memilih ke topo tawi yang diyakini bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Mereka memiliki rasa percaya lebih besar dari topo tawi yang lebih banyak menyembuhkan orang sakit. Di sini ada cara melakukan terapinya. Sebelum melakukan tiupan, topo tawi menggosokkan tangannya pada saat yang sama mengumandangkan mantra. Kemudian dia mengusapkan air liurnya, lalu meniupkannya beberapa kali ke bagian yang sakit. Proses perawatan ini tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar 5 menit. Selain pengobatannya, ada pantangan yang bisa dilakukan sama pasien-pasiennya. Topo tawi juga menyediakan beberapa pantangan bagi pasien yang meminta bantuannya. Pantangan ini diyakini dapat membantu proses penyembuhan dan akan berbeda menurut jenis penyakitnya dan siapa yang membantu menyembuhkan orang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah terapi akan direkomendasikan kepada pasien? Profesional perawatan kesehatan telah berupaya lebih keras dalam hal ini, pencegahan dan promosi komunitas. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat Kailida Awulay ingin berobat di fasilitas medis yang ada. Pengobatan gratis harus dilakukan setiap saat, tidak hanya di waktu tertentu yang menurut peraturan daerah. Jadi maksudnya ini, apakah terapi akan direkomendasikan kepada pasien? Tentu saja dengan mempertimbangkan fasilitas medis yang ada. Jadi tidak semua terapi topo tawi itu direkomendasikan karena belum tentu fasilitas medisnya itu ini ya
bersih gitu, belum tentu steril. Selanjutnya. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Priska. Next. Kesimpulan, pada saat ini masyarakat suku Kaili Da'a sudah mulai berubah, di mana ada yang sudah percaya akan agama, tetapi budaya orang Kaili Da'a masih saja ditemukan yang mungkin menjadi potensi dan penghambat pembangunan perawatan kesehatan di desa Wulai. Bisa budaya yang masih menjadi kendala adalah masih banyak warga yang tidak mau memeriksa penyakitnya ke rumah sakit atau fasilitas medis. Masyarakat Kaili Da'a Wulai lebih memilih pengobatan dengan bantuan keluarga atau anggota keluarga atau tawui. Selain itu, banyak pula pantangan-pantangan yang ada. Ya, baik. Untuk yang tadi ada rekomendasi, saran, dan daftar pustaka yang penulis telah cari ya. Untuk sekian, mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.